lagi sama saya Ikri Widya di wawancara eksklusif bola.com, bola.net, dan kali ini spesial kita sudah kedatangan salah satu atlet angkat besi muda, cantik, berbakat dan pastinya berprestasi karena dia baru aja meraih satu medali di Tokyo Olimpiade 2020. Langsung aja kalau gitu, di sini sudah ada Windy Cantika Aisa. Hello Windy. Halo, Baik-baik ya kabar ya? alhamdulillah kabarnya sehat, baik juga. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya selamat ya Windy udah berhasil meraih medali nih di Olimpiade pertama. Alhamdulillah, Luar terima biasa, kasih. luar biasa banget. Boleh sharing nggak ke kita? Kalau misalnya ditanya perasaan, pasti kan perasaannya seneng dan bangga ya. Tapi nyangka nggak bisa langsung dapetin medali di Olimpiade pertama? Kalau nyangka sih kayaknya enggak deh. Soalnya lolos ikut Olimpik aja udah syukur banget gitu, udah bersyukur banget. Soalnya nggak ditargetkan untuk 2020 tapi ditargetkan untuk 2024 gitu. Oke, nah untuk kemarin ini kan di Tokyo Windy total angkatan 194 kg ya. Nah, itu kira-kira kalau menurut Windy sendiri dalam hati sudah puas kan segitu atau merasa sebenarnya aduh sebenarnya aku masih bisa nih lebih nih. Insya Allah mungkin ingin lebih lagi memperbaiki untuk kedepannya. Bisa diceritain nggak sih pengalaman kemarin kan Olimpiade pertama, terus juga apalagi juga mungkin di luar bayangan ya, karena kan di suasananya pandemi nih, jadi pasti kan berbeda banget. Nah, itu bisa diceritain nggak sih pengalamannya gimana kemarin selama di Tokyo? Untuk perbedaannya di pertandingan mungkin kan biasanya kita nggak pakai masker gitu kan, habis itu nggak jaga jarak. Untuk kemarin tuh kita diharuskan pakai masker kecuali kita ketika pemanasan sama pertandingan. Habis itu kita diharusin tetap jaga jarak. Habis itu diharusin dari setiap dari tempat ke tempat itu kita diwajibkan pakai hand sanitizer. Jadi yang biasanya pengumuman medali dikasih sama yang ininya sekarang bawa sendiri juga. Terus pas pemanasan kan kemarin emang waktunya agak sempit ya, maksudnya jadi nggak dapat istirahat. Jadi pas tampil waktu pertama snap ke depan itu masih ngos-ngosan. Abis itu kaget juga kok panggungnya segini gede gitu, sepi gitu. Yang pertama sepi, gelap, digelapin juga. Jadi yang terang tuh bener-bener panggung kita doang. Depannya tuh gelap gitu, stadion yang segitu gede, jadi agak-agak aneh gitu. Udah gitu nggak ada penonton ya, jadi agak-agak Kalau merasa. penonton, kalau penonton sih ada, cuman nggak ada penonton dari luar, cuman warga Jepang ada, terus paling kayak IOC, kayak gitu, CDM, baru ada kayaknya. Dari negara lain pun sama gitu. Oke, nah pas berhasil meraih medali itu bisa ini nggak dibocorin orang pertama yang Windy telepon siapa sih? Orang tua sama keluarga, sama kakak. Alhamdulillah mereka senang banget gitu kan, bersyukur banget. Kalau untuk dari dukungan dukungan ke Windy ini kan terutama dari masyarakat Indonesia ya, apalagi setelah Windy berhasil dapat medali Olimpiade itu luar biasa banget dukungannya kan di media sosial. Nyangka nggak Windy kalau bakal segitunya dukungan buat Windy? Kayaknya nggak nyangka deh, tapi alhamdulillah terima kasih untuk semuanya atas doa dan dukungannya. Di sosial media berarti rame banget tuh ya, yang Iya apalagi betul. Instagram kan pasti Instagram ini pasti Iya langsung betul. rame ya. Iya betul. Ada yang unik-unik nggak ngasih selamatnya gimana gitu, ngasih gambar atau ngasih apa? Ada juga yang unik, ada juga yang masih nyinyir, ada juga. Ah, nyinyir apa Iya. tuh? Ya ada pokoknya. Ya kan soalnya mau jangankan kita berbuat jelek ya, kita berbuat baik aja kan orang masih lihat negatif positifnya. Ada yang masih melihat dalam negatifnya, ada yang melihat positifnya. Jadi nggak selamanya orang suka sama kita. Jadi ya udah. Berarti Windy hanya membaca dan ini yang baik-baik aja ya, yang benar-benar buat emang ngedukung Windy ya. Iya betul. Oke, nah mungkin kita mau flashback sedikit nih, boleh diceritain nggak ke teman-teman bola.com dan juga bola.net yang lagi nonton, mungkin banyak yang belum tahu gimana sih awal mula Windy bisa tertarik dengan olahraga angkat besi,
Apa karena ada pengaruh dari ibu? Karena kan ibu juga, mungkin teman-teman juga yang nonton, sekedar informasi, ibu dari Windy ini merupakan mantan atlet angkat besi juga ya, yang pastinya Iya, betul. berprestasi juga, pernah juara di kejuaraan angkat besi dunia tahun 98. Nah, apakah itu ada pengaruhnya juga ke Windy sehingga Windy juga pengen ikutin jejak ibu? Yang pertamanya sih kan dulu mama tuh ngelatih kakak yang kedua. Kan Windy tiga bersaudara tuh, jadi kakak yang kedua dilatih waktu itu. Habis itu kayak suka nimbrung gitu kan, gangguin. Makanya di situ biar gak gangguin dicari akal, dikasih pralon gitu kan, dikasih gagang sapu, biasanya biar gak gangguin waktu masih kecil tuh. Baru-baru masuk ke Kabupaten Bandung tuh kelas 5 SD, sekitar 9 tahun kayaknya. Terus masuk asrama PPLP tuh umur 12. Masuk pelatnasnya umur 16 tahun. Berarti pertama kali memegang alat itu umur berapa tuh? Umur tadi tuh SD berarti ya? Masih SD ya? Kayaknya 7 tahun kayaknya pas waktu itu. Pas itu langsung tahu nih, aku bakal jadi atlet angkat besi atau gimana? Atau mesti pernah nyoba juga yang lain? Kalau nyoba yang lain sih nggak pernah, cuman dari kecil nggak nyangka mau jadi atlet angkat besi ya, malahan tadinya mau disekolahin ke kedokteran. Sempat di SMP juga kan ditanyain dulu ke pelatih ini gimana ke depannya gitu. Enggak, katanya nggak boleh keluar soalnya ada potensi, katanya kayak gitu kan untuk ke depannya. Ya akhirnya orang tua ngambil ke angkat besi aja, nggak jadi ke kedokteran gitu. Oke, akhirnya sampai sekarang ya, sampai berprestasi, alhamdulillah. Nah, Iya, kalau betul. boleh tahu wejangan-wejangan gitu nggak sih dikasih sama ibu yang sampai sekarang tuh Windy, apalagi sebelum lomba ya, yang Windy inget, yang bikin Windy semangat tuh ada nggak? Kalau misalnya di rumah kan sering pulang tuh, bukan sering deh, kadang-kadang. Soalnya nggak boleh pulang akhir-akhir ini. Kalau pulang ke rumah kayak latihan kan di rumah tuh, otomatis latihan dilatih mama, dilatih kakak, juga kadang-kadang dikasih kayak masukan gitu kan. Kalau misalnya untuk sehari-hari kayak gitu, tetap hati-hati, habis itu humble gitu kan, rendah hati, dibilangin jangan lupa sholat, tetap baik ke orang kayak gitu. Oke, itu berarti sampai sekarang dan mungkin seterusnya ya akan Windy pegang terus tuh ya wejangan dari mama Iya, ya. betul. Oke, nah pas kalau misalnya kita boleh tahu nih Windy, kalau sebelum bertanding ada ritual nggak dari Windy sendiri? Kalau ritual kayaknya nggak ada deh, paling ya sebelum tanding biar tenang sholat dulu mungkin, kalau malam ya denger dulu ceramah, denger dulu yang ngaji kayak gitu, zikir. Kalau lagi haid ya zikir, kalau enggak ya sholat kayak gitu. Berarti menenangkan diri ya biar lebih Ya, fokus ya. iya betul. Oke, nah tadi kan Windy dari SMP juga udah kata pelatih harus udah seriusin aja angkat besi. Nah, untuk teman-teman Windy sendiri gimana tuh? Maksudnya untuk anak-anak apalagi zaman tahun 2000-an itu kan jarang ya yang pengen jadi angkat besi gitu. Nah, teman-teman Windy gimana tuh? Teman-teman ini juga banyak sih yang atlet maksudnya seangkatan, tapi kalau di teman sekolah nggak ada. Teman Tapi sekolah mereka tahu ya. Udah pada tahu, alhamdulillah. Nah, Windy punya hobi lain nggak selain angkat besi? Mungkin kesukaan Windy sehari-hari kalau lagi waktu luang tuh ngapain? Kalau lagi waktu luang paling sukanya karaoke gitu kan, kalau lagi ini karaoke. Suaranya nggak bagus-bagus banget sih. Karaoke Habis apa itu tuh? Lagu-lagu Korea, Indonesia? lagu-lagu galau gitu. Kalau enggak, ya kayak gitulah namanya anak muda. Oke, berarti kalau Tapi misalnya sukanya kuliner paling. Kalau lagi nggak latihan sukanya kuliner. Hobi makan. Makanan suka apa tuh kalau kuliner? Makanan apa? Makanan kekinian atau justru makanan-makanan Indonesia? Ya banyak, kadang-kadang makan kayak kan biasa kalau di mes kan kita makanannya benar-benar diatur gitu kan. Jadi kalau pas hari libur kita makan kayak bakso Malang, rujak, habis itu cireng, bakso kayak gitu, nyarinya takoyaki. Pokoknya makanan kuliner aja kayak gitu.
Makanan yang nggak bisa dimakan pas lagi pelatnas gitu ya. Latihan, ya, yang pedas-pedas, yang asin gitu, yang asem. Oke, nah Windy, kita pengen tahu nih target Windy selanjutnya setelah Olimpiade. Target Windy pribadi apa sih? Target ini sih pengennya ngalir aja ya, kita memperbaiki angkatan lebih baik aja, lebih di manage lagi ke depannya untuk kayak di Asian Games, di SEA Games ini nggak ngejanjiin dapet ini, dapet itu, nggak, semoga mendapatkan yang lebih baik aja. Terus berusaha memberikan yang terbaik ya buat Indonesia. Ya, nah, pengen tahu juga nih kemarin di Tokyo selama kemarin Olimpiade sempat jalan-jalan nggak sih? Atau cuma di ini aja? Cuma ada di nggak sempet karena kan kita nggak boleh kontak langsung sama orang Jepangnya, kecuali orang Jepang yang jadi panitia baru boleh kita kontak sama mereka, selebihnya nggak boleh. Jadi kita cuman dari Altitude Village ke dining hall, habis itu dari dining hall biasanya ke tempat latihan udah. Sekarang nih mau tahu harapan Windy untuk olahraga angkat besi Indonesia. Secara kan Windy nih bisa dibilang anak muda benar-benar berpotensi dan bikin nama angkat besi Indonesia nih sekarang mulai naik nih. Ada harapan nggak? Harapannya semoga semuanya lebih baik aja. Karena udah baik, semoga lebih bisa ditingkatin lagi dalam segala hal. Oke, Windy, terima kasih banyak ya atas waktunya. Ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar rencananya dan sukses ke depan. Dan yang pasti sehat-sehat selalu ya. Sampai jumpa, Windy. Ya. Oke, itu dia tadi wawancara eksklusif bola.com bola.net bersama atlet angkat besi muda Windy Cantika Aisyah. Kalau gitu sekian untuk kali ini. Sampai jumpa.